saya itu, istri saya itu pegawai dan anak saya sekolah. Kadang-kala istri saya itu tidak masuk kantor. Kenapa kau tidak kantor? Dia, saya tidak mau karena kalau saya datang di sana saya dibully. Anak saya juga kalau pulang sekolah, karena pada waktu itu masih SD, itu masih ini biasa, baru masuk di kamar, di rumah dia langsung lempar tasnya, baru dia bilang, "Bapak, latih baik-baik itu PSM." 3 pelatih muda lah, Amiruddin, Zulkifli Syukur sama Ronald Fagundes. Bagaimana kita melihat? Saya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada program di Harian Fajar Official. Di bulan Ramadan kali ini kita akan membahas soal sepak bola, terutama kiprah PSM Makassar di Super League. Di samping saya ini sudah ada sosok, mungkin semua orang sudah kenal. Dia seorang legend, mantan pemain, pernah menjadi pelatih PSM. Dia pernah membawa PSM 2 kali juara, terakhir di musim 99-2000 kalau tidak salah. Kita perkenalkan, di samping saya sudah ada Pak Samsudin Umar. Selamat siang Pak Samsudin Umar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, bagaimana kabar Pak Sam? Ya, alhamdulillah, masih tetap berjalan seperti biasa. Ya. Dan ya kita juga tetap puasa. Dan mudah-mudahan kehadiran kami sama-sama di sini ini untuk bagaimana bisa memberikan motivasi kepada tim kesayangan kita, PSM Makassar. Aktivitas sekarang apa Pak Sam? Ya, saya ini pensiunan Pensiunan. Jadi, sekaligus pengamat. Iya. Oke Pak Sam, kita melihat Pak Sam kondisi PSM saat ini. Sebelum kita berbicara soal PSM, mungkin kita bisa flashback ke belakang sedikit Pak Sam. Bagaimana pengalaman Pak Sam sebagai pernah menjadi pelatih, asisten pelatih. Waktu Pak Sam melatih di PSM dulu, itu apa yang berbeda PSM yang dulu dengan sekarang kalau kita lihat Pak Sam? Ya, saya PSM itu adalah satu kebanggaan. Iya. Adalah satu harga diri dan sebagai satu motivasi dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi PSM itu betul-betul memang melekat di hati seluruh masyarakat, apalagi pencinta sepak bola. Kemudian PSM dulu mungkin beda dengan sekarang Dulu zamannya perserikatan dan sepak bola itu memang sekarang itu adalah ilmu itu dinamis sekali, berkembang secara terus menerus. Bagaimana sistem pengelolaan, bagaimana sistem rekrutmen pemain, rekrutmen pelatih, dan yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan tim itu dengan segala fasilitas yang ada, seperti sarana dan prasarana. Kemudian di era kompetisi liga sekarang ini yang begitu profesional, yang begitu tim itu bebas untuk bagaimana mencari pemain yang berbakat dan yang punya potensi. Karena di era profesional ini dengan era perserikatan sangat jauh. Dulu itu masyarakat ikut bagaimana berpartisipasi, memberikan dukungan, dan bahkan secara teknis itu saya rasa Harian Fajar bisa memahami. Karena ketika saya jadi pelatih itu ada surat-surat dari pembaca, telepon-telepon yang masuk, yang bagaimana memberikan masukan kepada PSM, apalagi di kondisi-kondisi yang terpuruk. Dan PSM itu ketika menang itu menjadi kebanggaan. Oleh karena itu saya melihat Bapak, kondisi PSM ini, sepak bola ini kan, sepak bola itu tidak pernah tuntas.
dan tidak ada tim yang menang terus dan tidak ada tim yang kalah terus menerus. Ini yang jadi masalah ini kan. Dan semua tim itu punya fanatis masing-masing, sehingga semua tim-tim di Indonesia itu punya filosofi bola yang berdasarkan budaya, karakter, dan bagaimana kondisi masyarakatnya. Sehingga dengan demikian, dengan era perserikatan dengan era profesional sangat beda. Iya. Jadi yang dulu itu saya ingat sekali ketika saya diberikan semacam satu kepercayaan untuk melatih PSM di 91-92. Saya itu sangat beruntung pada waktu itu. Meskipun umur saya pada waktu itu masih umur 34 tahun. Karena pada saat momen itu ada tim kesebelasan Makassar Utama dan ada tim PSM. Oh, Makassar Utama di Galatama PSM ya, Perserikatan. Ya, Perserikatan. Pada waktu itu dua tim ini kebetulan Makassar Utama bubar. Ya. PSM dengan Makassar Utama bisa gabung, sehingga materi pemain itu sangat banyak yang mumpunin. Jadi saya banyak pilihan pada waktu itu. Siapa yang kurang punya motivasi dan secara skill individu tidak memungkinkan untuk bagaimana bersaing di kompetisi yang begitu ketat, saya punya pilihan, saya cari. Karena membangun tim itu kita yang pertama kita harus punya cari skill individu. Iya. Jadi kalau orang sudah punya skill individu, itu tentunya adalah semacam satu motivasi atau kemampuan untuk bagaimana masuk ke tim. Karena sepak bola itu di samping ada skill individu, ada taktik unit dan ada taktik tim. Nah, semua ini membutuhkan semua skill pasang. Jadi waktu itu saya sangat bagus karena saya punya pilihan. Ya, saat itu Pasam 9192 ya. Ada PSM di Perserikatan dan ada Makassar Utama. Tapi saat itu ya digabung ya, dilebur. Jadi ada banyak pilihan saat itu. Pilihan. Usia Pasam saat itu masih 34 tahun. 30 ya. Usia-usia yang masih produktif sebenarnya. Kita bisa menjalani aktivitas kita sebagai seorang pemain saat itu. Iya, saya Mas. Karena pada waktu itu juga saya sangat ingat itu ke 391 saya dikirim oleh PSM Makassar melalui di PSSI itu, saya dikirim ke Brasil. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat saya. Di Brasil ambil lisensi kepelatihan. Iya, saya di situ dikirim bersama dengan pelatih Persebaya Surabaya, Rusdi Bahalwan. Iya. Saya 2 orang kirim ke sana. Nah, itulah yang menjadi semacam satu patokan untuk bagaimana saya berkiprah di PSM. Ya. Jadi memang ada tanggung jawab di situ. Di samping materi pemain bagus, kita juga ini dianggap bahwa pulang ini membawa ilmu kan. Iya. Dan itu yang paling sangat sulit saya bagaimana menjalankan ini. Dan masyarakat itu karena sudah 26 tahun itu PSM tidak pernah berkiprah. Jadi harapannya masyarakat, bahkan media, bahkan petinggi dan political will daripada pemerintah Sulawesi Selatan terkhusus Makassar itu begitu antusias. Bagaimana Pasam 26 tahun itu PSM tak berkiprah, artinya dia vakum saat itu. Bukan vakum, tapi ikut tapi tidak pernah meraih trofi. Oh ya, maksudnya puasa gelar. Iya, saat puasa itu. gelar. Iya. Dan alhamdulillah ya kita berhasil keluar sebagai juara. Nah, kalau boleh tahu saat itu pemainnya siapa saja Pasam yang kita ingat? Itu semua kayak apa ya? Ansar Abdullah, ada Bahar Muharram, bapaknya Sami Mangkualam. Iya, ada Yusrifar Jafar.
ada Ajis Muin, ya kan, ada Anwar Liko, ya kan, ada Syamsuddin Batola, Samsudin almarhum. ya, semua itu. Jadi kita banyak pilihan kan. Ya. Jadi sangat luar biasa Pak Samnya karena iya. Dan itu sebagai satu tantangan dan tanggung jawab kita sebagai pelatih itu. Ya. Saat itu Pak Sam umurnya bisa dikatakan masih muda. Ada tidak pemain yang seumuran dengan Pak Sam saat itu di usia 33, Ya, 34 tahun? menghampiri itu karena memang sekarang banyak pilihan kalau sesuai kriteria yang saya inginkan, Iya. yaitu bagaimana skill, fisik, Iya. dan bagaimana visi bermain tidak sesuai dengan saya punya keinginan, ya saya pasti cari pilihan. Iya. Bagaimana Pak Sam kita memanage pemain saat itu di usia kita yang masih muda? Biasanya kan pemain usia kita dengan pemain saat itu tidak beda jauh. Pak Sam saat itu berusia 34 tahun, nggak salah 33 tahun. Ada mungkin pemain yang usianya kepala 3. Bagaimana pemain itu menaruh respect kepada kita sebagai pelatih saat itu, Pak Sam? Saya pada waktu itu saya bersyukur karena saya punya di tim kepelatihan itu adalah senior saya. Iya. Nah, itu bahkan mantan pelatih saya. Hanya kebetulan saya tunjuk pada waktu itu sebagai pelatih kepala. Nah, jadi saya sampaikan kepada saya punya tim kepelatihan bahwa saya ini kebetulan secara struktur dan SK yang saya dapat saya kepalain. Iya. Ya kan? Nah, tetapi di dalam hal mengambil kebijakan dan keputusan, saya tidak mungkin mengambil keputusan seperti kacamata kuda. Iya. Bahwa itu pemikiran saya harus minta masukan. Iya. Dan ini semua masukan daripada senior ini adalah masukan yang pasti lebih bagus, sehingga tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya langsung buat tim tangki pemikir. Saya buat tangki pemikir di situ yang dimana mantan pemain, bahkan ada yang di Jakarta apa semua itu saya jadikan semacam satu kekuatan untuk bagaimana mencari ide-ide untuk bagaimana memajukan PSM ini. Iya. Nah, jadi siapa saja tanya, dan kadang-kala waktu-waktu tertentu kita adakan diskusi seperti ini, terutama dulu media dulu itu kan PSM saja masih latihan tidak beres, saya pasti diadakan itu diskusi. Kita dulu itu pelatih kadang-kala kita dikuliti. Iya. Ya kan? Dikuliti, dibuat semacam satu diskusi dan kemudian bertanya di situ. Apalagi supporter dulu kan supporter macam-macam dulu. Iya. Ya kan? Belum teratur seperti sekarang. Nah, tapi dia punya motivasi dan daya juannya itu sangat luar biasa itu. Bagaimana tekanan saat itu Pak Sam waktu awal-awal melatih PSM? Kan pasti supporter atau pecinta PSM di Sulawesi Selatan pasti ingin selalu PSM menang, apalagi kan sudah ada istilahnya itu, maka terutama dengan PSM digabung ini artinya tidak ada cerita ini PSM tidak juara. Ya, ini harus ini. Jadi kita ambil filosofi orang Sulawesi Selatan. Ya. Dan itu saya jadikan semacam satu dasar untuk bagaimana membangun tim. Seperti secara budaya orang-orang di Sulawesi Selatan itu keras. Iya. Keras itu tapi tidak kasar. Iya kan? Nah, kemudian kita itu selalu mau cepat, apa saja mau cepat. Iya. Ya toh, pokoknya harus tuntas dan harus selesai dan harus berhasil. Iya. Tapi kata lain daripada cepat ini bukan berarti monoton. Tidak monoton. Jadi harus kita buat ritmenya. Yang ketiga, orang Sulawesi Selatan itu sangat berseni. Sangat berseni. Kita lihat apa sih. Tapi semua ada kerasnya, ada cepatnya, ada seninya. Yeah. Jadi kalau ini bagaimana dijadikan semacam satu aransemen bahwa satu tim itu bisa cepat,
bisa keras, bisa berseni, maka itu menjadi satu tontonan. Nah, tontonan itulah yang menjadikan kalau PSM bermain, penonton ikut juga bagaimana menikmati itu permainan. Jadi kalau ada 3 filosofi yang tidak dia dapatkan, maka meskipun kau menang, kalau tidak ada gayanya seperti itu, maka dia akan protes. Sehingga saya melihat Bapak sebagai seorang pelatih, saya bersama teman-teman itu adalah satu tantangan. Karena sepertinya saya mendapatkan satu tantangan bahwa melatih PSM ini ada masyarakat terikut dan ada, kalau saya tidak berhasil, ada hukum sosial yang saya akan dapat. Iya. Seperti supporter, kemudian masyarakat, kemudian saya di kantor, saya di rumah, selalu itu dipertanyakan. Bahkan saya di tetangga, baru saya buka pintu, baru jendela, saya ditegur, "Assalamualaikum Pak Sam," tapi saya sudah merasa pasti kenapa PSM begini. Itu ya. Yang kedua, kalau saya biasa ke pengantin, ada pesta, saya datang ke sana untuk bagaimana menghadiri pesta perkawinan. Tapi pertanyaannya di situ bukan soal pesta, soal PSM. Kenapa PSM begini? Kenapa begini? Nah, itu ya. Yang ketiga, saya ke orang meninggal. Biasa kita kan ada datang di sana, ada kerabat atau keluarga. Yang ditanyakan itu, saya pada kita mau tanya, sakit apa ini, kenapa bisa? Tapi yang dibicarakan adalah PSM. Dan yang paling berat buat saya itu, istri saya itu pegawai dan anak saya sekolah. Kadang-kala istri saya itu tidak masuk kantor. Kenapa kau tidak kantor? Dia, saya tidak mau karena kalau saya datang di sana saya dibully. Kenapa PSM begini? Anak saya juga kalau pulang sekolah, karena pada waktu itu masih SD, itu masih ini biasa, baru masuk di kamar, di rumah dia langsung lempar tasnya, baru dia bilang, "Bapak, latih baik-baik itu PSM." Jadi kita tidak bisa ini. Hal-hal yang begini yang menjadikan semacam sepak bola di Sulawesi Selatan itu menjadikan satu fondasi. Ada persatuan, kebersamaan, dan harga diri. Jadi tekanannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebagai seorang pelatih, mungkin dari kacamata pelatih, tekanan itu harus kita anggap sebagai hal biasa, sebagai motivasi bagaimana kita bisa berbuat yang lebih baik kepada tim ini. Itu kan artinya masyarakat ikut berpartisipasi. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini sepak bola ini kan tidak bisa tuntas. Ini hari kita menang, besok kalah, bisa ini, itu tidak pernah tuntas. Jadi harus selalu kita siap. Oleh karena itu, persiapan menuju itu betul-betul kita harus tata sedemikian rupa. Seperti bagaimana persiapan umum, bagaimana persiapan khusus, bagaimana kompetisi, kita harus tahu semua. Dan dari situ kita bagaimana menata, memanage apa-apa yang kita harus lakukan. Kemudian sistem kompetisinya bagaimana, kita harus ikut itu. Karena kalau melatih tim itu tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya kalau satu tim itu dia bagaimana merotasi pemain. Dalam hal merotasi pemain ini kan, ini yang kita harus jaga betul bagaimana memanagenya. Iya kan? Oke, dari era 90-an Pak Sam, di era Perserikatan, Pak Sam kan lanjut di era Ligina. Ada istilahnya era Ligina kalau tidak salah. Jadi saya 92-93, kemudian 93-94 saya runner up lagi itu. Kemudian sesudah itu saya istirahat, saya pergi sekolah. Saya kan pegawai kan, jadi kita cari perbaikan toh. Saya masuk di S2. Kemudian setelah selesai kalau saya tidak salah, saya selesai 98, 97. Saya dipanggil Pak Nurdin Halid untuk bagaimana menangani tim liga. Tim liga. Nah, itu saya belajar di situ.
Pak Nurdin Halid pada waktu itu orangnya kan sangat antusias dan motivasinya tidak mau kalah. Nah, saya bilang saya bisa itu Pak. Bagaimana kita bisa melihat 92-93. Tapi pengalaman itu kalau membangun satu tim, yang paling utama kita harus pikirkan itu mental pemain ini. Yang kedua yang punya skill individu, kemudian yang punya jiwa kompetitif, dan yang ketiga adalah yang punya etika. Nah, ini sudah masuk ke bagaimana profesional toh. Oleh karena itu pada waktu itu dia bilang saya ada materi pemain. Situlah ada Kurniawan, ada Hendro Kartiko, ada Bima Sakti, Yeyen Tume, semua. Dan pada waktu itu ada ini, wah saya bilang ini berat ini. Kalau tidak bisa kita berhasil ini, sudah dikasih. Mantap. Bisa dikatakan apa? Kekuatan timnas ada di PSM saat itu. Ada the dream team sih itu, ya kan. Nah, kemudian pada waktu itu bisa kita mengambil pemain asing. Nah, pemain asing, oleh karena itu yang saya butuhkan di situ adalah pemain asing itu yang kan pada waktu itu hanya 3 kan. Jadi ada striker, ada stopper, ada midfield. Inilah 3 ini pilar. Tiga pilar. Ini yang saya jaga betul kan. Di depan bagaimana bisa menjadi target man untuk bagaimana mencetak bola. Kemudian di lapangan tengah saya harus cari orang yang bagaimana bisa menjadi dirijen. Dan yang terakhir itu adalah yang bisa bagaimana seorang pemain asing yang bisa menjadi stopper sebagai benteng pertahanan yang terakhir. Dan pada waktu itu penjagaan saya kan Hendro Kartiko juga, jadi cukup ini. Nah, inilah yang saya coba manage bagaimana menjadikan satu tim jadi chemistry-nya kita buat sedemikian rupa supaya bisa menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu saya sebagai pelatih dan teman-teman itu bagaimana kita persiapkan tim ini secara utuh, secara bagus dan secara berilmu. Bahwa di sepak bola itu di samping ada skill, harus kita jaga juga ototnya, atau menjaga staminanya. Saya ini bukan pelatih fisik. Nah, pada waktu itu karena saya cari pelatih fisik. Saya cari pelatih fisik yang punya memang pengaruh dan pengalaman. Makanya saya cari di saudara saya. Saya dapatlah itu Benny Huai dulu. Benny Huai. Nah, itu yang dari. Kemudian saya diskusi sama almarhum ini bahwa saya gaya main yang saya mau buat seperti ini. Modelnya seperti ini. Kalau midfield gayanya seperti ini. Kalau back sayap kiri kanan, kemudian kecepatannya harus begini. Bagaimana caranya bisa menjadi semacam satu kekuatan untuk bagaimana menopang tim. Jadi saya di persiapan umum itu persiapan khusus, dan setelah saya melihat kondisi sudah mulai bagus, saya coba di prakompetisi saya adakan uji coba kemana-mana untuk bagaimana menguji tim. Sehingga dengan demikian saya sebagai pelatih saya hanya berharap satu, kalau misalnya tim sudah siap mau bermain, mau berbaris masuk ke dalam lapangan, saya sudah punya pemikiran bahwa ketika masuk di lapangan 80-90% itu adalah tanggung jawab kaum pemain. Saya hanya 10% karena saya hanya mengkoreksi saja. Tetapi dalam persiapan 90% itu adalah tanggung jawab pelatih. Saya yang memanage, saya bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi, bagaimana bola free kick, bagaimana cara bermain. Kemudian saya memanage bagaimana manajemen waktu, bahwa kita main bola itu 2 kali 45, apa yang harus dibuat 15 menit pertama, apa 20 menit pertama, apa. Nah, itu kita akan jadikan semacam satu
pemahaman kepada pemain. Iya. Sehingga pemain itu ketika berbaris seperti katakan tadi, itu sudah dia memahami itu apa yang dia mau lakukan. Nah, jadi kita ini hanya pelatih, tetapi di dalam persiapan itu ibarat dosen saya hanya memberikan rumus-rumus, kisi-kisi, ya kan? Nah, bahwa kalau kalah bola di lapangan sini di unit, ini unitnya unit back kiri, gelandang kiri luar dengan striker. Ini adalah unit yang bagaimana kau bermain. Iya. Kemudian kanan juga begitu, di tengah juga begitu. Sehingga bagaimana taktik unitnya bisa jalan, taktik tim bisa jalan, dan taktik bagaimana kita mengatur ritme itu bisa jalan juga. Iya. Jadi kita pelatih itu selama 90 menit kita tidak boleh kehilangan ilmu. 90 menit tidak boleh kehilangan ilmu. Jadi makanya ada satu tim kadang-kala lagi 5 menit terakhir dia ketinggalan, dia bisa balik. Dia bisa comeback. Dia comeback. Menyamakan kedudukan minimal ya. Bahkan bisa memenangkan pertandingan ya. Karena pelatih itu betul-betul di otaknya, di pemahamannya bahwa saya ini kalau bermain saya harus tahu bahwa setiap pertandingan saya harus menang. Iya. Karena ini kompetisi. Kalau saya tidak bisa menang, saya draw. Iya. Nah, karena kita tahu bagaimana kekuatan lawan. Nah, ini saya tidak bisa menang, ini saya harus draw. Nah, kalau kita tidak bisa lagi draw, saya kalah. Iya. Nah, kalah tapi jangan kalah banyak. Iya. Karena ini kompetisi, karena di akhir pertandingan ada yang dihitung adalah selisih bola. Nah, ini yang menjadikan semacam satu hal-hal yang tidak kelihatan, tapi kita mampu untuk bagaimana memanage dan mengolah seperti apa yang saya sebutkan tadi. Iya. Dan itulah saya bilang saya paling beruntung dulu karena saya punya ada tangki pemikir. Tangki pemikir istilahnya. Tangki pemikir. Jadi dia tidak pernah muncul, tapi kadang-kadang kalau ini kita dipanggil. Apa yang ini? Istilahnya itu kalau di pemerintahan itu staf ahli. Iya, tidak boleh kita Jadi kita betul apa ya? Apalagi sekarang ini sepak bola itu sudah seperti ilmu. Ilmu ya. Ilmu kan dinamis. Iya. Siapa yang tertinggal dengan ilmu pasti timnya akan tidak susah bersaing. Oleh karena itu dari awal tim itu betul-betul harus menjaga ritmenya, menjaga kekuatannya. Saya tadi malam nonton Persib Bandung lawan Borneo. Iya. Wah, itulah bagaimana kualitas pelatih, bagaimana kualitas pemain, dan bagaimana gaya bermain. Bahwa main bola sekarang itu kadang-kadang kalau saya lihat kayak basket, karena begitu kalah bola langsung di-press di tempat. Sehingga sepak bola itu yang lapangan 100 meter, 110 meter, lebarnya 65 sampai 70, tetapi yang perebutkan itu adalah 30 sampai 40 meter saja. Bagaimana sehingga di sini kita betul-betul melihat bahwa siapa yang punya skill yang bagus, siapa yang punya teknis skill yang bagus, siapa yang punya taktik yang bagus, dia akan keluar dari situasi kondisi itu. Dan begitu keluar di situasi kondisi itu kan langsung mengancam gawang lawan. Jadi tidak seperti dulu lagi bahwa kalau kalah bola langsung mundur dulu ke belakang. Ini sudah tidak. Nah, itulah yang saya katakan bahwa sepak bola ini betul-betul ilmu. Dan pergantian pemain juga kadang-kala bisa 3 orang. Bagian dari taktik juga biasa. Nah, itu bagian taktik kan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa seorang pelatih itu sampai di akhir pertandingan dia tidak boleh kehilangan ilmu. Dan ilmu itu kan dia simpan karena dia adalah semacam taktik dan strategi seorang pimpinan perang. Dia harus berjuang kapan kita menyerang, kapan kita bertahan, kapan kita mengatur ritme di situ. Melihat PSM sekarang ini, coach, pasca coach Tavares hengkang dari PSM dan sempat dipegang sama Thomas Rusya. Thomas sempat memberikan harapan PSM saat itu tidak salah menang di 3 laga secara beruntun, tapi setelah itu
performa tim terus turun bahkan terpuruk dan kini PSM berada di papan bawah dan terancam masuk di zona merah atau di zona degradasi. Nah, apa yang kita lihat dari tim ini, Coach Syam, terutama saat Terusya masih memimpin PSM? Inilah apa ya? Ini bukan saya mengkritis ya. Iya. Wah, disinilah peranannya organisasi atau tim PSM, pengurus apa segala manajemennya untuk bagaimana ketika terjadi pergantian pelatih begini, bagaimanapun juga Tavares ini ada sisi positifnya. Iya. Dia bisa tanamkan itu karakter bermain dan itu terbukti dia lakukan kan selama berapa tahun. Yang kedua, dalam hal bagaimana Tavares dulu merekrut pemain, itu betul-betul dia punya pilihan. Iya. Sehingga apa konsepnya yang ada di kepalanya, apa konsep yang dia inginkan, itu bisa dia wujudkan dengan kehadiran pemain-pemain yang dia pilih. Kemudian gaya bermain yang dia lakukan itu yang betul-betul yang sudah menjurus kepada gaya-gaya modern seperti sekarang ini. Nah, saya melihat ini mungkin saya salah ya, bahwa di dalam pergantian pemain, pelatih dan rekrut pemain itu tidak dilihat ini bukan berarti kita salahkan pelatih yang masuk mengganti, tapi pelatih juga itu harus tahu bagaimana karakternya ini, bagaimana, dan pengurus itu harus memberikan masukan bahwa ini tim begini modelnya, ini tim begini modelnya ini. Kalau kau masuk kau jadikan seperti ini bisa akan lebih bagus, tapi kalau kau tidak ikuti dia akan ini. Sehingga saya bisa katakan bahwa 3 pertandingan awal itu adalah lawan-lawan yang memang di bawahnya dia dan itu masih ada gaya-gaya bermain Tavares yang dia bawa oleh Tavares. Iya. Nah, ini yang tidak dijadikan semacam satu pemicu untuk bagaimana bisa mengangkat tim ini, apa yang dia harus lakukan. Nah, ini yang tidak ada kayak tim pemikirnya untuk bagaimana menekan. Karena pelatih yang masuk, pemain yang masuk itu kan orang era profesional. Iya. Dia harus punya skill individu. Iya. Kita harus tekan dia. Saya terima kau ini karena kau punya skill individu. Saya pilih kau karena ada yang saya mau inginkan. Kalau kau tidak bisa bagaimana? Kan ini harus ini kan. Nah, kemudian harus punya jiwa kompetitif. Kau harus lebih bagus dari Tavares. Ya kan? Yang kemudian ketiga, beretika, jangan selalu menjadi alasan pembenaran. Dan dilemparlah ya macam-macam. Ya kan? Nah, tapi orang profesional kan tidak begitu. Beda dari perserikatan kan. Iya. Nah, ini mungkin yang bisa jadikan masukan kepada tim untuk bagaimana bisa lebih bagus ke depan. Mudah-mudahan ini kita lolos dari degradasi ini, dan ke depannya kita betul-betul harus manage pelatih, pemain, dan pengurus apa yang kita mau lakukan. Bagaimana petanya, bagaimana strukturnya, supaya nanti tim ini jangan seperti kejadian-kejadian yang lalu. Seperti pergantian pelatih yang kita lihat hanya pelatih dan tidak tahu bagaimana. Dan yang paling penting dia harus tahu adalah budaya-budaya orang-orang Sulawesi Selatan. Itu keras, cepat, dan berseni. Itu tidak boleh hilang, ya toh. Hanya bagaimana caranya kita bisa manage ini untuk menjadikan semacam satu tim ini yang begitu dia bermain maka masyarakat itu ikut menikmati. Terus ini Coach, ini kan Terusya mungkin seharusnya sudah nonaktif sebagai pelatih meskipun dia masih terdaftar sebagai pelatih di tim PSM Makassar dan sudah ditunjuk direktur teknik kalau tidak salah Zulkifli Syukur. Dia juga termasuk pelatih yang masih baru berkiprah, masih muda juga, tapi dia mungkin punya semangat Sirina Apache lah. Dia bersama dengan Coach Ahmad Amiruddin dan juga Ronald Fagundes. Ada tiga pelatih muda lah. Amiruddin, Zulkifli Syukur sama Ronald Fagundes. Bagaimana kita melihat tiga nama ini?
gantian pelatih, kemudian bagaimana caretaker masuk Iya. tiga ini ya. Yang pasti kita lakukan ini, pengurus lakukan ini satu, supaya terlepas daripada ancaman degradasi. Dia harus tahu di situ, dan apa yang dia mau harus lakukan dia harus tahu. Iya. Ya kan? Nah, saya melihat pertandingan terakhir lawan Maluku United. itu ada sedikit yang saya lihat punya greget ya. Luar biasa perjuangan PSM saat itu. Luar biasa itu Ya. ya, sudah ada pantam-pantaman. Nah, ini dijadikan semacam satu motivasi atau keinginan untuk bagaimana jangan kita selalu terpuruk, karena tidak bagus itu orang terpuruk, Iya. ya kan? Nah, tapi kadang-kala ada juga ada orang terpuruk, tetapi dia bisa keluar dari kondisi seperti ini. Iya. Nah, ini yang harus dia lakukan ini. Jadi kemudian yang kedua, saya lihat juga ada penambahan pemain asing ya. Iya. Setelah ini. Tapi saya melihat penambahan pemain asing ini kita hanya ambil hanya pemain asingnya, tapi kita tidak tahu apakah kebutuhan tim cocok atau tidak, ya kan? Nah, ini yang harus juga di ini. Jadi ibarat satu kendaraan, apa yang rusak itu ya betul-betul diganti. Kalau ada yang memang harus diganti yang lebih bagus ya, kualitasnya harus lebih bagus, ya kan? Supaya bisa tune ini Iya. punya, kan? Nah, ini yang saya lihat yang kadangkala kita mengambil pemain asing, yang penting pemain asing kita tidak tahu bagaimana kualitasnya. Iya, pemain asing baru mungkin tidak terlalu memberikan Kalau kita dampak signifikan ya. berkomunikasi dengan pemain ya, Iya. saya mau begini, Heeh. ya kan? Kita Iya, harus iya. tekan. Karena kalau tidak, dia kalau kalah dia kembali, dia bawa gajinya, dia bawa honornya, Iya. yang kena kita orang yang tinggal. Yang tinggal Iya terutama kan? manajemen. Iya. Manajemen kan, Iya, iya. karena ini PSM itu hukum sosial yang kena kita, Iya. ya, Heeh. hukum masyarakat, Iya. ya, kan memang tidak tertulis, tapi Iya. sangat berat itu. Kita tahu pasti manajemen kerja keras. Kita di penjara kan ketahuan 2 tahun di penjara, tapi kalau ini sama seumur hidup. Iya. Kapan kita gagal di sini, maka itu sampai mati kita akan dikena. Bahwa dulu itu ketika PSM kondisi seperti ini yang jadi pelatih akhirnya jadi degradasi ya. Dan itu sampai mati itu tidak bisa kita lupa, Iya. ya kan? Nah, tapi kalau kau harus perbaiki ya, maka kau akan menjadi semacam satu legacy ya, legacy Iya. bahwa ini yang melepaskan dari ancaman degradasi, ini yang bawa juara, ini yang ini. Karena yang dihitung itu yang terakhir. Apalagi PSM saat ini menjadi salah satu tim yang tidak pernah degradasi ya, Pak Sam. Salah satu tim Tim. yang sejak lahir sampai sekarang tidak pernah degradasi. Dan itu jadi semacam satu motivasi buat kita. Kenapa bisa? Iya. Nah, memang ada orang mengatakan bahwa PSM itu dia punya kandang bukan di Makassar, tapi ada di Parepare. Tapi itu kan masih bagian daripada Iya, selatan, tapi kan? itu kan mungkin tidak bisa dijadikan alasan, apalagi kan kemarin kita juara di Parepare mungkin, Iya. Pak Syam kemarin. Iya itu. Jadi saya ini mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Seperti saya kasih contoh Persiba Balikpapan ketika timnya lagi bagus-bagusnya, pemerintahnya itu melihat bahwa kapasitas stadion ini harus kita perbaiki maka pemerintahannya di situ dengan politik yang dia dapatkan, dia bangun stadion baru Batakan. Iya. Tim ini jadi tim musafir, Iya. main di Malang, main di Surabaya, akhirnya karena kondisi motivasinya mungkin tidak sesuai lagi, akhirnya degradasi dan stadionnya jadi dia kembali sudah divisi 2 kan? Divisi ya, sudah Liga 2. Liga 2. Iya. Kemudian kita lihat Persipura Jayapura. Iya, siapa yang tak kenal Persipura? Siapa yang tidak kenal? Pernah Iya. berjaya juga sampai di level Asia. Kali dia juara kan? Iya. Tapi begitu dia bermain itu hanya main tim musafir, itu main di Surabaya, pernah di Makassar. Di Makassar. Pernah di Manado, pernah di Bali, Iya. ya kan? Pernah di Jakarta.
Begitu stadionnya selesai, mewah sekali, dia jatuh di divisi 2. Nah, kita lihat Sriwijaya juga begitu. Ya, Jakabaring Palembang. Baring ya kan. Ini PSMS Medan sampai sekarang tidak pernah. Tidak pernah ya. Karena kapan kau degradasi, kamu tim itu ibarat orang mengaji yang tadinya sudah hafal bagaimana sisa mencari tajwidnya di divisi ini. Ya, tetapi begitu dia turun di degradasi divisi 2 itu ibarat orang mengaji kembali ke alif lagi kan. Iya. Untuk lolos itu sampai masuk di kurang besar itu sangat berat. Sangat berat. Ya, karena ada beberapa puluh tim yang bersaing, yang naik itu hanya 2, Iya, 3 kan. Nah, bayangkan kalau 36 tim baru hanya 3 yang naik, kan itu persaingannya sangat berat. Iya. Ya, apalagi saat ini di Makassar sedang ada wacana atau rencana pembangunan stadion, ada Sudiang sama Untia. Jangan sampai stadion itu sudah selesai. Semoga saya tidak terjadi. Ya, itulah yang PSM ada di Liga 2. Saya punya perasaan kan. Iya. Ini banyak sekali wacana-wacana, tapi saya tidak tahu satu saya tidak bisa jadi. Iya. Iya kan? Iya, jadi apalagi kalau ada stadion yang dibuat kemudian dananya itu melalui semacam satu pendanaan multi years Iya. dengan bagaimana pemerintah, pasti dia harus ada dana gelondongan yang memang kalau sekiannya sampai berapa tahun selesai. Iya. Biayanya, dananya sudah Harus 5 tahun ya Pak Sam tuntas stadion. Terlalu lama. Iya, Karena takutnya pergantian kepemimpinan berubah lagi kebijakan. Kan lain ini kan, apalagi kalau dana pemerintah kan Iya. tidak boleh keluar kalau tidak melalui semacam satu persetujuan. Iya. Dan kalau hanya dana-dana gelondongan, kemudian kapan sedang pemerintah, kapan ini keluar lagi sekian, nggak boleh. Itu membangun stadion tidak bisa Dicicil. Iya. Harus tuntas. Iya, harus tuntas Pak Sam. Nah, ini yang jadi sama juga membangun tim. Kalau membangun tim kok setengah-setengah ya seperti Iya. itulah saya katakan tadi, bagaimana kita dipersiapkan umum, bagaimana persiapan khusus, bagaimana prakompetisi, dan bagaimana sistem kompetisi yang kita lakukan, kita harus ikuti. Bahwa tim ini bagaimana home and away, bagaimana rotasi pemain, kapan kita mau peta kekuatan setiap tim kita harus tahu. Di mana saya harus menang, di mana harus draw, di mana kita kalah. Jadi dulu waktu saya bukan ini cerita lama ini kan, tapi saya kan diundang untuk bagaimana memberikan semacam satu masukan Iya. Nah, ini apa kebenar atau tidak. Dulu itu saya ingat sekali kalau main di Makassar 18 klub, saya kan main 17 kali. 17 kali. 17 kali 3 itu saya harus punya target. Nah, itu kalau 17 kali 3 bisa 50 lebih kan? 17 kali 3 pertandingan, Iya. bukan 2 Pak. Enggak, 3 poin. 3 poin. Ya, Oh kan, main di iya. home. Oke. Ya kan? 17. Jadi kalau saya sudah punya poin 54, saya kan sudah saya tidak tunggu juara. Yang saya pikirkan di luar main, di mana saya ambil draw. Rotasi pemain, di sini saya kasih berkelasi A, di sini kasih berkelasi B. Karena kemampuan tim saya sudah tahu. Lawan itu kekuatannya di sini, di kekuatannya. Dan kalau kita mainin, tidak mungkin kita menang. Bagaimana kita cari draw? Saya dapat 3 poin, 4 poin di luar, saya sudah juara. Iya. Jadi harus begitu, ritmenya harus begitu, dan itu diberikan pemahaman. Jadi jangan setiap pertandingan si A main terus dia tuh, kita harus tahu di mana kita. Makanya itu ada rotasi. Apalagi peraturan sekarang kan sudah bisa mengganti beberapa pemain. Iya. Oleh karena itu ini harus di-manage betul. Di-manage, dimanfaatkan sama tim pelatih ya. Jadi jangan orang datang pelatih dia hanya mau datang dulu kemudian dia latih, namanya pemain dia tahu bagaimana materi latihannya, bagaimana konsepnya, bagaimana ini baru langsung bermain pasti akan setengah Sumbang mati juga. Terus ini Pak Sam, bagaimana kita melihat peluang PSM saat ini? Kalau tidak salah kan masih ada 9 laga sisa. Nah, di antara 9 laga itu ada mungkin 2 laga yang sangat krusial Pak Sam.
karena PSM akan melawan tim yang ada di bawahnya. Melawan, kalau tidak salah, melawan Persis Solo setelah pasca Lebaran ini, dan ada juga melawan Madura United. Nah, ini bagaimana kita melihat peluang PSM minimal kita bisa bertahan di Super League. Nah, ini betul-betul harus dikomunikasikan, karena menurut saya bahwa ini 18 tim. 18 tim ini, tim yang bersaing di papan atas, itu kan dia memburu untuk menjadi champion, Iya. ya kan? Dan itu pasti akan bagaimana berebut. Kemudian ada di papan tengah. Papan tengah. Nah, di papan tengah ini mau naik juga jadi juara tidak bisa. Dia mau ke bawah juga tidak degradasi. Iya. Ya kan? Nah, sementara ada yang di bawah tim, ada 5-6 tim ini yang memang terancam degradasi. Ini yang pasti bagaimana dia berusaha seperti kita PSM ini, bagaimana caranya kita, bagaimana memperbaiki tim supaya kita bisa masuk di papan Tengah. Karena di papan tengah ini tidak mungkin turun. Zona aman. Apalagi yang punya poin 38. Iya. Nah, kita cari poin saja 37 PSM. Nah, itu artinya sudah terlepas dari degradasi. Ya. Oleh karena ini harus betul-betul dijaga di bawah ini. Nah, pengalaman ini kita lihat Persis Solo. Ya. Persis Solo yang tadinya jadi Liga terbawah. Iya, zona. Begitu dia 2 kali main, secara matematika orang lihat kalau mau lawan tim papan atas atau papan tengah dengan tim papan bawah kan pasti kayak ini kan dia menang 3-0, dia menang, berarti dia persiapkan untuk bagaimana ini. Nah, jadi secara teknis, non teknisnya dia harus jaga Iya. juga. Terakhir dia kalahkan Bali pasamnya 3-0. Kan dia kalahkan Bali ya. Ini kita harus tahu bagaimana latar belakang klub ini kita harus tahu. Iya. Nah, dan bagaimana pemiliknya bagaimana kan? Nah, ini harus dijaga. Kalau kita tidak ada begitu, bisa PSM menjadi semacam satu santapan. Iya, santapannya. Ya kan? Nah, kalau menjadi santapan, pasti akan dilumat oleh tim-tim bawah ini. Tim-tim Karena bawah. ini daripada saya nanti jatuh di divisi 2 itu biayanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau orang terpuruk sampai divisi 2. Divisi 2. Iya kan? Jadi mending kita habis-habisan sekarang. Begini ya. Iya. Jadi mulai dari manajemen, pengurus, pelatih, kumpul, kemudian dijadikan semacam satu apa ini. Apalagi kita ini pelatihnya ini kan orang memang lokal semua. Lokal semua. Jadi harus kalau perlu punya tekanan di sini. Iya. Supaya ini tekanan dalam arti yang positif. Yang positif. Lebih bagus. Karena pemain itu kalau tidak ditekan juga susah juga kan. Tapi kalau dikontrakkan orang profesional kan apa yang kau jual yang saya beli saya harus memperlihatkan apa kemampuan kamu. Ya. Dia selesai pertandingan kontraknya pulang dia tidak pusing. Kita ini yang tinggal di Makassar Iya. Saya saja ini mantan pemain tapi masih tetap dijadikan semacam satu pertanyaan-pertanyaan. Saya di warkop itu di masjid apa semua. Kadang-kala kita mau datang sana cerita bola. Cerita bola. Ini yang menjadi semacam satu tantangan buat kita semua supaya PSM ini menjadi satu kebanggaan. Iya. Dan harga diri kita. Terakhir mungkin Pasam pesan kepada Direktur Teknik Paru PSM Zulkifli Syukur. Dia kan juga sebagai pelatih muda dan juga putra daerah. Dan bersama Coach Ahmad Amiruddin juga dia putra daerah juga sekaligus sebagai asisten pelatih. Apa pesan-pesan Anda, Pak Syam, terhadap dua anak muda ini, pelatih muda kita di PSM? Saya sangat paham anak dua ini, karena ini saya pernah latih. Iya. Punya karakter tidak mau kalah. Oleh karena itu, saya menitip kepada kedua pelatih ini supaya hantarlah PSM ini supaya kita bisa lolos nanti Degradasi. dan kalau ini lolos
kamu akan menjadi semacam satu orang yang punya legacy bahwa ketika PSM terpuruk, anak dua inilah yang datang untuk menyelamatkan. Ya. Nah, kemudian Ahmad Amiruddin ini saya rasa ini sudah banyak pengalamannya ini. Dia sudah beberapa kali jadi asisten kalau saya tidak salah Di Borneo. Di PSM berapa kali, di PSM berapa pelatih dia bisa, masa tidak bisa menimba ilmu di situ, Transfer ilmu apa semua. Kemudian Zulkifli Syukur ini secara karakter dan ilmu saya lihat cukup mumpuni dia. Bahkan terakhir kan diambil jadi asisten tim nasional. Ya. Nah, ini semua menjadi semacam satu. Kalau kau berhasil di situ itu bagaimana menata ini tim, kau kan punya reputasi yang bisa menjadikan semacam satu tumpuan untuk bagaimana kau berkiprah di baju lah. Iya. Jadi saya berharap kepada adik saya ini ya, bisa dibilang saya punya anak supaya bisa membawa ini PSM. Hantarlah PSM ini menuju yang terbaik. Ya, jadi hantarlah PSM ini menuju yang terbaik. Kita selamatkan PSM supaya PSM ini tidak terdegradasi Pak Sam ya. Ya, terima kasih Pak Sam atas waktunya. Sungguh sebuah diskusi yang sangat menarik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya ingin sampaikan, tapi karena kita dibatasi oleh durasi, kita dibatasi oleh waktu, mungkin di lain kesempatan Pak Sam ya. Siap. Ada kesempatan kita berdiskusi, kita berbincang-bincang lagi soal PSM. Lama lagi baru saya dulu di sini. Iya. Oke, terima kasih banyak para penonton dan pembaca Harian Fajar Official. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.